Shalom, 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 shalom Agus. Apa kabar Agus? Shalom Ibu Tandieni. Apa kabar Ibu Sueng? Apa kabar Ibu Riniwati? Shalom. Santi, shalom, Santi. Tuhan berkatin ya. Damai Tuhan beserta dalam pemeliharaan Tuhan yang heran. Haleluya, shalom Ibu Sukiani, shalom. Tuhan memberkati. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya kan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Besar Kau Tuhan, puji Dia besar. Kau Tuhan, Juru semesta ajaib, besarlah Juru semesta ajaib, besarlah Juru semesta ajaib, besarlah besar Kau Tuhan, puji Dia besar. Kau Tuhan, Juru semesta ajaib, besarlah Juru semesta ajaib, besarlah besar Kau Tuhan, puji Dia besar. Kau Tuhan, Juru semesta ajaib, besarlah Kau Tuhan. How great
with me how great is our God, and all we see how great, and all we see how great, how great. Name above a name, you are worthy of all praise. My heart will sing how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great, and all we see how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great, and all we see how great, and all we see how great, how great. Sama-sama katakan, besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan, puji Dia besar. Kau Tuhan, Suri semesta ajaib, besarlah Kau Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat sore, selamat datang, selamat beribadah, selamat berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama mempersiapkan diri dalam satu ibadah. Ibadah pada sore hari ini menyenangkan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dan nama Tuhan diagungkan. Amin, amin, haleluya. Bersama saya ada 17 perangkat yang hadir bersama-sama, dan kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Ibu Gembala, Shalom Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Hai Pak Rundi, hai Ibu Nurmala. Tuhan memberkati, damai sejahtera. Pak Hosea, Shalom Pak Hosea. Dalam damai sejahtera Tuhan, Ibu Ritawati, Ibu Susianti Tamsir, Pak Endrawan, Pak Paulus, hai Pak Paulus, Shalom, selamat Natal semuanya. Oh ya, selamat Natal semua. Damai sejahtera sukacita Tuhan, Ibu Santi Susilowati, Ibu Amelia Sutoyo, Shalom semua, Shalom. Ibu Tanyeni, Ibu Sukiyani, Shalom, damai sejahtera. Ibu Sueng dan Pak Acit, Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta kita semua ya. Agus, apa kabar Agus? Damai sejahtera Tuhan. Ibu Tanyeni tentu ada Pak Yafet ya. Semua pasangannya masing-masing di dalam damai sejahtera sukacita Tuhan. Tuhan menyertai dalam kasih sayang Tuhan. Shalom juga buat Ci Lili Margareta. Shalom Ci, apa kabar? Hai Ama. Shalom Ama. Tuhan memberkati ya. Damai sejahtera sukacita kepada hidupnya Ama, anak cucu menantu semua diberkati Tuhan. Pak Victor sama Ibu Icu, apa kabar ya? Damai sejahtera anak cucu menantu semua diberkati Tuhan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, cucu, menantu diberkati dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Siapkan diri kita, kita mau sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan ya. Di dalam, kalau Bapak Ibu ngelihat di kolom komentar ada sebuah lagu slide yang dipin sama Yuni. Itu seorang anak telah lahir untuk kita. Kita menyanyikan itu ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya kan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nyanyi bersama ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya kan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama katakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja
bersama-sama. Sembah dan puji Dia, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah, mari tinggikan, mari agungkan Tuhan. Oh, sembah Dia yang layak. Haleluya. Dia yang layak, Dia yang layak. Haleluya, 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 haleluya. Jangan berdiam diri saudara, sembah Tuhan, agungkan Tuhan. Haleluya. Oh, dimanapun engkau berada, sanjung Tuhan tinggi, sanjung Tuhan tinggi, besarkan namanya, agungkan Dia. Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji biar segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan Engkau yang layak ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini kami persiapkan hati kami, sukacita besar sudah Tuhan berikan. Kami tidak ingin kehilangan damai sejahtera, kami tidak ingin kehilangan kasih karunia yang sudah Engkau berikan. Kami tidak ingin kehilangan itu Tuhan, dan kami ingin dapatkan dan dapatkan kembali. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang segera kami dengar.
Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, yang dianugerahi Tuhan, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Hari ini tanggal 22 Desember. Sudah berapa hari lagi kita akan tinggalkan 2021 Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Cek sound, apa suara saya masuk? Enggak masuk. Suaranya kecil. Tunggu sebentar, saya lihat chat. Kecil suara saya. Ini masih udah masuk ya. Saya lihat udah naik nih. Udah ya, udah naik ya. Oke. Tadi suaranya kecil ya. Oke, kalau kecil kasih tahu ya, suaranya kecil. Tapi di sini sebelah ada Yuni juga yang pakai headset, bisa mendengarkan kita. Oke ya. Baik Bapak Ibu sekalian, perhatikan firman Tuhan dan buka Alkitab kita. Tema khotbah pada malam hari ini dikasih judul Jangan Sampai Terhilang. Sekali lagi, jangan sampai terhilang. Buka Alkitab kita, Matius pasal kedua. Matius pasal kedua ayat 1 sampai 12. Panjang hari ini kita baca karena kita mau merenungkan firman Tuhan dan kebenarannya. Kita mau dapatkan berkat di dalamnya. Amin ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya orang-orang Majus dari timur. Ya. Saya bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepadanya mereka, bila mana bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 juga sering kita dengar di khotbah Natal tentang orang Majus dari timur. Puji Tuhan, haleluya. Saya mau sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu mendengar menyimak khotbah ibadah Natal kita di tanggal 19 Desember kemarin, Tuhan juga berkata jangan takut kepada siapa? Kepada Maria. Tuhan juga bilang lewat malaikatnya ya, jangan takut juga kepada gembala yang sedang menggembalakan kambing domba mereka. Pasukan malaikat Allah menampakkan dirinya dengan puji-pujian yang amat sangat semarak. Disitulah perjalanan rohani para gembala seakan-akan menyampai titik yang luar biasa. Dia melihat apa yang belum pernah dilihatnya. Nah,
Beda dengan orang-orang Majus dari timur. Mereka tidak berjumpa dengan malaikat. Mereka tidak menjumpai seorang malaikat pun, sepotong malaikat pun di tengah jalan, tidak. Tetapi dia dituntun oleh sebuah bintang yang bercahaya terang. Dan orang-orang dari timur ini, mereka ahli tentang perbintangan. Mereka tahu tentang apa yang terjadi di atas awan sana, tanda-tanda alam, apa yang terjadi, dia tahu. Dia paham tentang perbintangan, dia tahu tentang segala sesuatunya yang berhubungan dengan angkasa luar sana. Saya mau sampaikan, kemajuan lagi waktu itu pengetahuan sudah sedemikian rupanya. Karena apa? Pengalaman demi pengalaman mengajarkan kepada mereka. Dan pengetahuan demi pengetahuan yang tercatat dengan rapi mengajarkan mereka bahwa ini adalah tanda-tandanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, orang yang dari jauh menemukan, mendapat tanda. Gembala-gembala di padang juga mendapat tanda. Mereka bukan orang-orang yang ada di dalam lingkaran yang namanya kerajaan. Mereka bukan ada di dalam lingkaran yang namanya mengerti tentang Taurat, tentang firman, tentang yang namanya nubuatan-nubuatan para nabi. Mereka tahu, mungkin pernah mendengar, tetapi mungkin mereka tidak menyimak. Karena apa? Pekerjaan gembala adalah menernakkan atau menggembalakan domba. Beda lagi sama orang-orang Majus. Mereka tidak pernah kenal yang namanya Taurat Tuhan. Mereka tidak pernah dengar yang namanya nubuatan-nubuatan para nabi. Tetapi mereka mendapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu digarisbawahi dan coba kita selidiki, seberapa kuatnya niatan orang-orang Majus dari timur ingin mencari yang namanya berita besar itu. Dia belum tahu siapa yang lahir. Yang pasti anak raja. Menurut dia orang ini layak menerima apa? Sembahan mereka. Mereka adalah orang yang layak. Ini adalah tanda kelahiran yang layak didatangi, diberi hormat. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus yang kelak akan menjadi juru selamat bagi dunia ini. Mereka belum tahu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tapi perhatikan. Ada sesuatu yang didapat sama orang-orang di luar sana. Ada sesuatu yang mereka dapatkan dari jauh-jauh sana. Ada sesuatu yang didapatkan dari para gembala-gembala di sebelah sini. Mereka mendapatkan hal yang besar. Mereka berjumpa dengan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, ketahuilah ada juga orang-orang di sekitar. Nah ini dia, di sekitar. Yang mengalami kehilangan. Yang satu menemukan, yang satu kehilangan. Nah, saya mau sampaikan khotbah khotbah pada malam hari ini. Khotbah malam hari ini. Ini bukan khotbah Natal, Bapak Ibu ya. Tapi perhatikan, judul khotbahnya jangan sampai terhilang. Siapa yang terhilang? Kita tahu di Alkitab bahwa ada yang namanya anak yang bungsu yang terhilang. Tetapi kalau kita baca di dalam Matius pasal 2 ini, kita menemukan ada 2 orang yang terhilang sebenarnya. Siapa mereka? Dan mari kita baca. Yang pertama, orang itu adalah Herodes. Orang itu adalah Herodes. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Herodes adalah seorang raja yang berkuasa di daerah kedudukan Yehuda. Ya, Israel setelah Salomo mati, ada anaknya Rehabeam, terpecah kerajaannya menjadi Rehabeam dan Yerobeam. Yerobeam ke utara, Rehabeam yang di selatan. Yehuda sama kerajaan Yehuda sama yang namanya Benyamin. Herodes ini keturunannya daripada keturunan yang memerintah di kerajaan Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Raja-raja Israel sebelum perpecahan ya, sebelum kerajaan itu terpecah. Sebelum kerajaannya terpecah, Saul dipilih dan Saul diurapi Tuhan. Saul memang hidup di dalam takut akan Tuhan, tetapi Saul hanya sebentar. Sisanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Daud dipilih oleh Tuhan dan mengalami pengurapan daripada Tuhan. Tuhan memimpin Daud. Kemenangan demi kemenangan terjadi. Hal-hal besar terjadi dalam kehidupannya Daud. Perkara-perkara luar biasa terjadi. Setelah Daud mati, diangkatlah Salomo. Salomo juga dipilih oleh Tuhan, Tuhan perkenankan dan diurapi oleh Tuhan. Selama takut akan Tuhan, Tuhan memimpin kerajaan itu, Tuhan memimpin pemimpinnya.
Tuhan memberkati pemimpinnya. Nah, perhatikan, setelah daripada itu, silih berganti, raja yang satu masuk, raja yang lain ada, satu raja takut akan Tuhan, satu raja tidak takut akan Tuhan, satu raja yang menyenangkan hati Tuhan, ada juga raja-raja yang lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik di kerajaan utara dan di kerajaan selatan. Yang kerajaan utara itu orang-orang Samaria ke atasnya sana. Suku-suku Israel masih keturunan daripada Abraham. Dan Herodes, kalau saya bilang, dia kehilangan yang namanya seperti ini. Herodes sebenarnya sudah mengalami downgrade. Turun Bapak Ibu. Bukannya naik semakin naik, tetapi semakin turun, terprosok dan terprosok. Puncaknya memang ada di dalam kerajaannya Daud, Bapak Ibu. Di mana yang namanya Daud menyadari hidup akan Tuhan, berpaut erat dengan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi setelah daripada itu, mulai yang namanya downgrade perlahan. Downgrade itu turun, Bapak Ibu. Turun, perlahan turun, perlahan turun. Hari ini saya ingin sampaikan satu kabar, Bapak Ibu. Kabar sukacita, damai, sejahtera. Kita harus menerima kasih Tuhan dengan utuh, dan kita harus semakin cinta dan mengasihi Tuhan. Mengapa Herodes termaksud orang yang terhilang menurut saya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena apa? Semakin lama semakin turun, semakin lama semakin tidak mengenal, semakin lama semakin tidak tahu Taurat Tuhan, semakin lama mereka terhilang. Tetapi secara tubuh ada di Israel, ada di tempat tanah perjanjian, tetapi secara roh terputus. Bapak Ibu, jangan sampai kita downgrade. Kalau downgrade itu turun, Bapak Ibu. Saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu dalam waktu yang singkat. Jangan sampai di tahun sebelum pandemi ini kita rajin berdoa. Tetapi setelah masa ini kita menjadi orang yang malas berdoa. Jangan sampai dulu kita adalah orang yang sering membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kalau dengar khotbah sedikit yang tentang yang namanya pertobatan hati, kita tiba-tiba menggebu-gebu untuk Tuhan. Tuhan, saya mau untuk melayani Engkau. Tuhan, saya mau untuk mengasihi Engkau. Tetapi hari ini menjadi suam-suam kuku. Menjadi biasa saja. Menjadi sesuatu yang lumrah. Maaf bicara. Di akhir tahun ini, mari kita mau sama-sama naik, meningkat, malah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita yang menerima kasih karunia Tuhan, dengarkan. Kita harus semakin mencintai Tuhan. Jangan downgrade, turun, makin turun. Dulu bisa kuat baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Tetapi hari-hari ini sudah tidak. Maaf bicara. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan renungan pada malam hari ini, terasa tersentuh hatinya. Jangan keraskan hatimu. Ayo belajar. Lihat kehidupannya Herodes. Apa yang terjadi? Saya mau sampaikan kehidupan Herodes kering, mengalami kekeringan. Mesias lahir di zamannya, Mesias lahir di tempatnya, di kota Bethlehem, tetapi dia tidak mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Ayo hati-hati, ini juga firman buat saya Bapak Ibu. Ini firman juga berlaku buat hamba-hamba Tuhan. Buat PDP, buat PDM, termasuk buat Bapak Gembala, termasuk buat semua. Tidak terkecuali. Jangan sampai kita downgrade. Dulu sering nyanyi muji Tuhan, tetapi hari ini tidak pernah memuji Tuhan. Kering rohani kita. Jangan bilang karena pandemi. Tapi mari bangun hidupmu dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya kita tidak terhilang. Memang awalnya tidak terasa, tetapi lama-lama kita bisa hanyut terhilang. Ayo, jangan menjadi Herodes di akhir zaman ini. Yang tidak tahu tentang tanda-tanda. Yang tidak tahu rasanya kepengen menyembah, tetapi sesungguhnya tidak ingin menyembah. Hati-hati Bapak Ibu. Tipu muslihat iblis, apapun yang terjadi pada akhir-akhir zaman ini membuat kita bisa-bisa menjauh daripada kasih karunia Tuhan. Membuat kita semakin seolah-olah tidak perlu, tidak butuh lagi Tuhan. Natal ini mengingatkan kita untuk selalu mengasihi Tuhan. Ayo, Natal ini harus menjadi tonggak berbaliknya rasa yang biasa-biasa saja untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kasih karunia yang sudah engkau terima dan aku terima adalah sesuatu kasih karunia yang besar, yang amat sangat luar biasa.
Hari ini arahkan hatimu, jangan engkau terhilang. Saya pun berkata kepada diri saya supaya Petrus juga Anda tidak terhilang. Ya, kita bisa kehilangan kasih karunia Tuhan ketika kita tidak lagi mementingkan yang namanya kasih karunia Tuhan. Bahaya Bapak Ibu. Ayo, jangan seperti Herodes. Bapak Ibu, Herodes itu punya kesempatan. Kenapa? Karena kita sudah baca. Para Majus sudah melihat bintangnya. Cuma dia tanya aja, benar nggak ada raja di sini? Kami ingin sujud menyembahnya. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika dia keluar istana, dia ngeliat bintang itu mengarah ke tempat yang lain lagi. Mau bicara, bisa jadi tinggal balik badan, tinggal ikut sama orang-orang Majus. Kalau niatnya mau menyembah, maka dia akan mendapati Yesus di sana. Sebenarnya punya kesempatan. Herodes punya kesempatan, tetapi ia kehilangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita juga menjadi orang-orang yang punya kesempatan, tapi kita kehilangan. Ayo, jangan seperti ini. Jangan sampai kita terhilang. Yang pertama adalah Herodes. Siapa yang kedua? Yang kedua adalah imam, kepala, dan ahli Taurat. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 2 ini. Matius pasal 2. Di ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Di ayat yang kelima mereka memberi jawaban. Mesias lahir nantinya akan di Bethlehem. Mereka sudah tahu Bapak Ibu, mereka sudah tahu, tetapi mereka tidak melakukannya. Mengapa Bapak Ibu? Pertanyaannya simple. Kepala dan imam sepertinya juga mengalami hal yang dingin di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena saya mau sampaikan Bapak Ibu, jika itu adalah imam kepala dan orang ahli Taurat, orang-orang yang punya yang namanya keahlian di bidang agama, orang-orang yang rohaniawan, kalau saya sampaikan, seharusnya mereka adalah orang-orang yang peka. Bukan hanya sekedar itu, mereka adalah seharusnya orang-orang yang mampu membawa seluruh orang-orang di Yerusalem itu mengenal dan mengasihi Tuhan. Orang-orang di dalam istana itu untuk mengasihi dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi maaf bicara, mereka gagal. Mereka gagal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bisa menyalahkan yang namanya tidak ada kesempatan. Mungkin kita bisa menyalahkan keadaan, belum ada waktunya. Mungkin kita bisa menyalahkan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita melihat ada dua tokoh ini. Satu namanya Herodes, satu lagi orang yang namanya gerombolan atau kumpulan dari imam kepala dan para orang tua-tua ahli-ahli Taurat. Mereka sebenarnya dua-duanya senasib. Mereka kehilangan yang namanya kesempatan. Padahal mereka punya kesempatan untuk berjumpa dengan juru selamat. Padahal mereka punya kesempatan supaya apa? Mereka sama-sama untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin yang bisa mewakili orang-orang Farisi ini, orang-orang daripada imam-imam kepala ahli Taurat. Yang mereka hari-hari ini menjalankan ibadahnya, yang menjalankan rutinitas keagamaannya. Ya asal-asal aja. Jangan sampai kita pun juga mengalami hal yang sedemikian. Ya karena pandemi, ibadahnya ya asal-asal saja. Ya karena keadaan, ya ibadahnya juga begini-begini aja. Toh tentu kita masih ada masih ada sesuatu yang ya bisa dimaklumi. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita, jangan sampai ini menjadi penghambat untuk kita mengasihi Tuhan. Kita pikir bahwa nggak apa-apa karena pandemi seperti ini, ya sudahlah. Tapi berapa banyak orang juga mengalami kekeringan. Hari ini ibadah kita sudah bisa tatap muka dengan protokol kesehatan ya Bapak Ibu ya. Ayo datang, ayo daftar. Tempat kita memang terbatas, tapi tolong daftar. Bawa kerinduan.
Jangan sampai gini, ada online ini, biarin aja, enggak apa-apa. Yang penting online ini, mungkin seperti itu. Tapi bisa kehilangan. Jangan sampai kita kehilangan yang namanya kasih karunia Tuhan. Atau ibadahnya ya biasa-biasa aja. Maaf bicara ya Bapak Ibu. Mungkin kita adalah tipe orang yang sudah menyalakan HP, kita taruh HP-nya, kita dengar, dan kita masih melakukan aktivitas lainnya. Mungkin ada. Tetapi saya ingin menyarankan siapapun kita yang mendengarkan siaran khotbah pada malam hari ini. Jika ia sedang mendengarkan khotbah dan menjalankan ibadah, duduk baik, dengarkan firman Tuhan. Katakan amin jika itu perkataan menguatkan hidupmu. Katakan amin jika firman itu memang menguatkan hidupmu. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dua tokoh ini kehilangan benar-benar. Yang satu Herodes, downgrade. Yang satu lagi para imam, orang-orang ahli Taurat. Mereka juga kehilangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang didatangi perjumpaan adalah gembala yang kalau boleh dibilang secara tingkatan sosial tentu paling tinggi adalah raja, yang kedua adalah imam kepala, karena imam kepala dan ahli-ahli Taurat seperti bisa memegang pemerintahan. Bayangkan Pilatus takut sama yang namanya seruan dari yang namanya imam kepala sama ahli Taurat. Ketika mereka bilang salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Pilatus tidak punya pilihan lain karena takut. Karena dianggap itu seperti seorang pemerintahan. Ketika raja sudah angkat tangan, Herodes sudah angkat tangan, diambil alih sama yang namanya orang-orang Farisi, ahli Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat ibadah-ibadah yang seperti ini, mereka juga mengalami yang namanya kekeringan. Karena Gembala yang di padang berjumpa dengan malaikat, menerima berita besar, tetapi para ahli Taurat kering. Hidup mereka kering tanpa persekutuan dengan Tuhan. Yang mereka laksanakan hanya rutinitas. Ya, baca firman, tetapi tidak ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Karena maaf bicara, mungkin kering. Hari ini minta Tuhan, ketika saya baca firman, ketika saya menaikkan pujian, menyanyikan bersama, saya mau merasakan hadirat Tuhan. Saya mau merasakan kuasa Tuhan. Dan saya percaya ada beberapa orang di antara kita sudah mengalaminya, kekuatan kuasa doa yang dahsyat. Kuasa doa yang menjadi sesuatu yang mendobrak hidup kita. Anda sudah mengalaminya. Saran saya, jangan kendor berdoa. Jangan kendor tetap berharap pada Tuhan. Jangan kendor untuk tetap mengasihi Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Hari-hari itu para ahli Taurat melakukan ibadahnya rutin yang seperti biasanya saja. Mereka pikir sudah menyenangkan Tuhan, tetapi bahaya sekali. Bukan hanya gembala yang dijumpai oleh Tuhan, tetapi ada lagi sebuah kisah di dalam Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Yuk sama-sama kita baca. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 3 judul perikopnya adalah Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan seperti ini, dalam tahun 15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yehuda dan Raja Herodes Raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya Raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias Raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kefas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Sekali lagi, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes memang keturunan dari Lewi,
karena ayahnya Zakaria adalah seorang Lewi yang juga melayani Tuhan. Tetapi ketika saudara dan Bapak Ibu dan baca firman Tuhan pada malam hari ini, sesungguhnya kekeringan, kehilangan juga terjadi sama imam kepala. Karena apa? Mereka pegang yang namanya liturgi, ibadah-ibadah yang mereka lakukan berulang-ulang seolah-olah menyenangkan Tuhan, tetapi isinya kosong. Saya mau sampaikan pada malam hari ini, jangan sampai kita kehilangan. Yang pertama kehilangan karena downgrade. Yang kedua karena rutinitas ibadah. Ya nyalain HP aja, ya sekedar ini aja. Sekedar yang namanya ibadah aja. Hari ini jangan seperti ini. Ayo, jangan sampai kehilangan. Ini sudah mau masuk 2022. Kita akan masuk ke tahun yang lebih penuh dengan tantangan. Arahkan hati kita sungguh-sungguh. Saya mau bahwa setiap jemaat untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Daya upaya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, cuma ingin membawa jemaat Tuhan, ayo lebih dekat, lebih sungguh-sungguh lagi pada Tuhan. Ayo lebih giat lagi, persiapkan dirimu hari-hari ini. Tentu dari tempat ini, kita juga mewakili gereja, mewakili Bapak Gembala, baca Alkitab, sungguh-sungguh, merenungkan firman, sungguh-sungguh, menaikkan pujian. Nah ini Pak, kalau menaikkan pujian, saya nggak hafal lagunya. Tenang, masih ada yang namanya cara-cara lain. Anda bisa putar audio untuk memuji, menyembah Tuhan, bisa nyalakan audio. Lagu, sepotong, nggak apa-apa. Yang penting saudara juga menikmati hadirat Tuhan. Ikut menyanyi. Ikut menyanyi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo, jangan sampai kehilangan. Downgrade. Merasakan ibadah yang biasa-biasa saja. Rutin ibadah. Ya sudah biarin nggak apa-apa. Tapi sayang, kehilangan. Jangan sampai kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Apa sih yang membuat si orang-orang ini yang namanya ahli Taurat, para imam kepala, kenapa mereka melakukan seperti itu? Tentu pasti ada penyebabnya. Bisa jadi karena kurang peka hidupnya akan firman Tuhan. Sesungguhnya saat mereka mungkin melayani Tuhan, Tuhan juga bisa berbicara kepada mereka. Buktinya siapa? Buktinya Zakaria masih bisa dengar suara Tuhan. Tapi ayo peka. Mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Arahkan hatimu sebagai jemaat di GBI Mangga Besar. Arahkan hatimu untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat, jangan setengah-setengah. Hari ini jangan sampai kita kehilangan kasih karunia Tuhan. Kalau kehilangan amat sangat repot. Mari tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa pada malam hari ini. Kita bersyukur diingatkan kembali. Kasih karunia sudah diberikan. Dan jangan sampai kehilangan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Diturunkan damai, sejahtera, sukacita atas hidup kami. Kami tidak kehilangan, kami tidak mau kehilangan damai sejahtera. Kami tidak mau kehilangan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Kami tidak mau downgrade pertumbuhan rohani kami. Semakin lama semakin menurun, semakin lama semakin menurun, sehingga kami tidak bisa menjumpai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga tidak mau hidup kami selalu dihiasi dengan ibadah-ibadah yang semu, yang sepertinya menyenangkan Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak peka hidupnya di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pada hari ini kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari Bapa pada malam hari ini, biar kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menyegarkan jiwa roh kami untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pada malam hari ini, curahkan kasih sayang Tuhan, curahkan pertolongan Tuhan kepada setiap kami. Kami yang mendengarkan siaran ini, Tuhan kami percaya, Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus pada malam hari ini. Buat Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Kota-kota di Jakarta, di kota-kota yang ada di Indonesia di dalam perlindungan Tuhan. Pemerintahan yang ada di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Presiden kami, Joko Widodo, di dalam penyertaan Tuhan. Dan Bapak kami juga berdoa buat gerejamu. Mari Tuhan, urapi, kuduskan, sucikan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Dalam penyertaan Tuhan, sertai mereka.
keluarga mereka dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menaungi juga kehidupan kami sekalian. Kami juga berdoa buat staf penggembalaan. Tuhan lindungi, jaga, pelihara. Dan kami serahkan dalam tangan Tuhan para pelayan, hamba-hamba Tuhan, ketua seksi, ketua komisi, dilindungi oleh Tuhan. Dan pada malam hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan. Kami bawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa Pak Santo. Kami bawa Ci Ayun di dalam kedukaan mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan segarkan kembali mereka. Kami percaya ada penghiburan di dalam Engkau. Kami juga bawa Pak Acit Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami bawa juga keluarganya Lalan. Kami juga keluarga Bapak Jongluk Lim dan keluarganya kami bawa serta Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Ritawati Tuhan. Kami bawa serta ke dalam tangan Tuhan. Bapak juga kami bawa berdoa dalam doa untuk Ibu Holly. Kami berdoa juga buat Ibu Lianhua dan Fioren Tuhan. Tuhan kuduskan mereka, sucikan mereka Tuhan. Tolong Tuhan sertai. Kami juga sertakan dalam tangan Tuhan Ibu Wenyo, Ibu Ien, Ibu Christine yang di Ciujung Tuhan, Ibu Nyanyo Tuhan di dalam masa lanjut usia mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus Kristus. Juga Ibu Neti kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga untuk cicitnya dari Yohana kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Novi untuk kesehatannya juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga besar kami. Keluarga besar dari Bapak Gembala yang ada di Jakarta, ada yang di Australia, sertai anak cucu menantu mereka. Termasuk kami serahkan Markus ke dalam tangan Tuhan. Sehatkan, pulihkan, sembuhkan. Kami percaya Tuhan menaungi dia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan sebentar ketika kami menyudahi ibadah ini Tuhan, berkat rahmat Tuhan menyertai kami. Kami percaya anugerah Tuhan menyertai kami. Kami pergi dari tempat kami dengan sehat. Kami pulang dengan sehat. Kami pergi dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan damai sejahtera. Tuhan melindungi kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan menjaga kami. Meluputkan kami dari mara bahaya. Kami percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Anak cucu menantu kami dilindungi oleh Tuhan. Para pria diberkati Tuhan. Para wanita diberkati Tuhan. Single parent diberkati Tuhan. Orang-orang yang masih lajang juga diberkati Tuhan. Dan mereka yang yatim piatu dalam penyertaan Tuhan. Mereka yang berstudi diberkati Tuhan. Mereka yang berusaha diberkati Tuhan. Ketika malam hari ini Tuhan, kami akan menyudahi ibadah ini. Turunkan berkat rahmat Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hatimu. Dan terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kita kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan menjaga kita sekalian. Tentu pada malam hari ini, ayo bangun rohani kita lebih mengasihi Tuhan lagi. Oh ya, sebelum saya sudahi, juga saya berdoa juga buat Stefan Verlina, biar diberi kesehatan, damai sejahtera Tuhan, semuanya boleh berjalan baik dan lancar ya. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin tidak bisa disebut lagi satu-satu namanya, saya percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan kabulkan apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan Tuhan tahu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar. Tetapi saya mau sampaikan begini. Kalau Tuhan sudah dengar doamu, Tuhan sudah kabulkan doamu, engkau juga harus berdoa bagi orang lain. Mari bangkitkan imanmu, jangan padamkan imanmu. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.